Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibuku, bunda-bunda solehah semuanya, majelis zikir rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga, yang tak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Salah satu nikmat itu, sore hari ini kita diizinkan untuk berzikir, hadir di majelis ilmu dalam rangka silaturahim di hari yang agung, di hari yang mulia, di tanggal yang mulia insyaallah, di masjid yang penuh berkah. Oleh karena itu, terus kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal. Ada beberapa menit kita isi sembari menunggu waktu salat asar. Masya Allah, adik-adikku senang Ustaz melihatnya. Kalian ikut berzikir. Tadi saya khawatir kalau sudah dikasih ke santunannya balik, ternyata mereka ikut. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doa kalian yang kamu diaminkan tadi itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mereka ini yang kita nunggu, yang kita tunggu, kita nantikan itu ibu-ibu ya. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, apalagi bulan ini bulan anak yatim. Masih ada kesempatan, kalau masih ada sisa-sisa, ambil unjuk ke lagu lo. Cuman maksud aku yatim tu bukan mereka baik, aku juga yatim juga. Jadi kalau masih nak bersedekah, bukan harus di bulan Muharram ini. Di bulan-bulan lain tentu saja tetap besar pahalanya. Yang jelas kita memuliakan anak yatim itu, insyaallah nanti mereka kalau dekat dengan anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan Nabi kelak di surga. Berarti dekat nian, besar nian keutamaannya. Dan saya hari ini karena bertepatan kita juga menyambut tahun baru, maka saya ingin mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan menyambut tahun baru ini. Yang pertama adalah hendaknya kita memperbanyak bersyukur. Ibu, jangan ngeluh ya, karena banyaknya permasalahan ini terkadang kita sering mengeluh ya, terutama ibu-ibu pedagang yang banyak ngeluh tuh ya. Kenapa susah sekarang berdagang ini, jual bubur dilarang keras, jual bakso dibakar, jual sate ditusuk, jual ayam digeprek, dipenyet, digepuk. Iyalah Ustaz, itu memang gak cara berjualannya. Terkadang banyak orang yang sering mengeluh dengan permasalahan kecil. Betul? Kita tak sanggup beli ayam baik, kita lah merutuk. Betul? Ya. Kadang cuma seminggu itu cuma sekali dak pakai lauk, pakai daging. Lah mulai ngeluh, ai daging mahal, ada terbeli uang ada yang setahun sekali makan daging. Aman dak kurban hari raya Idul Adha, dak makan kambing, dak makan sapi. Ya. Kita masih mustad ni je makan daging terus, jangan salah. Cuman bukannya kita beli. Kondangan jadilah. Jangan ngeluh. Kita mengeluh di rumah makannya cuma 3 kali. Ada orang makan cuma sekali sehari. Ya. Mengeluh tak punya mobil. Ada orang yang
cuman punya motor. Ya kan? Kita ngeluh tak punya motor, uang berjalan kaki. Kita ngeluh berjalan kaki, ada uang tak pacak berjalan. Alhamdulillah. Nah, sampai sekarang berarti kita harus bersyukur. Apalagi aman duit banyak, tiap hari berjalan-jalan, Senin melok BKMT, Selasa melok majelis taklim, nyengok Ustaz Maulana. Giliran Ustaz Maulana semangat nian, giliran Ustaz yang datang ini Ustaz mak mana ini. Oh, tidak apa-apa, Bu. Ya, kamu lah malak kulo nyengok aku, ya kan? Jadi jangan banyak ngeluh. Ini galak ngeluh itu. Nah, pertama apa tadi? Bersyukur. Alhamdulillah. Jadi syukur itu apa dampak dari syukur? Pertama, yang kita ingat dampak bersyukur pastinya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Ya. Dan orang yang bersyukur itu tadi akan membuat dia selalu nyaman dalam hidupnya, kesehariannya. Tak katik beban. Pertama, menghadapi tahun ini adalah dengan bersyukur. Yang kedua, muhasabah. Inilah yang kita lakukan hari ini. Ketika tadi di waktu kita bermuhasabah tadi, kita teringat dengan dosa-dosa yang lalu. Kita teringat berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Dan ini ternyata besar sekali faedahnya. Subhanallah, terima kasih Bu Haja Sumiati. Beliau hari ini, mungkin selama ini BKMT ada pengajian yang lain. Sekali-sekali Ustadz kita coba dengan berzikir. Walaupun yang melok-melok berzikir ini sudah sering, ini yang rombongan BKMT ini rata-rata sudah sering ikut zikir. Tapi apakah boleh setiap hari bermuhasabah? Oh, sangat dong, jelas. Kan jelas kata Al-Quran itu, hendaklah kamu melihat apa yang perhatikan apa yang akan kerjakan untuk hari esok. Tidak ada di situ kalimatnya tanggal sekian harus tahun baru atau menjelang Ramadan. Tidak. Muhasabah itu hendaknya setiap hari, setiap waktu. Kalau penting setiap semenjelang sholat kita bermuhasabah. Kenapa? Karena ternyata muhasabah itu menyebabkan pertama hati menjadi terang. Jadi orang yang bermuhasabah itu menjadi terang. Karena salah satu penyebab terangnya hati adalah orang yang mengingat dosa yang lalu. Apa yang menyebabkan hati menjadi terang? Kemarin masih ingat ada 4. Yang pertama, ayo ibu-ibu yang rombongan di Babu Salam ini, karena udah hafal rombongan Al-Furqan ini, laneman ini, apalagi Bu Aja nih. 4 hal yang menyebabkan gelapnya hati. Siji. Sepertama, batnun sab'anun, perut yang terlalu kenyang. No, makanya kita itu kalau kenyang perut, makan terus, gawe nak tidur baik, ya kan? Subhanallah, ibu-ibu di belakang tuh husuk nian. Kapan Ustaz ceramah diam ya? Kapan dijenguk itu tidur dia lah makan tadi. Perut yang terlalu kenyang membuat gelapnya hati. Pertama. Yang kedua, wasuhbatul zalim, berkawan dengan wong zalim, berkawan dengan bandit, gelap hati. Ya. Kalau bertemu dengan orang soleh, hati menjadi terang. Itu kan kebalikannya berarti kan? Tadi kalau perut terlalu kenyang membuat hati menjadi gelap, berarti kalau perut yang lapar membuat hati menjadi terang. Maksudnya puasa. Yang kedua tadi, berteman dengan orang zalim menyebabkan hati menjadi gelap. Kalau bertemu dengan orang soleh atau soleha menyebabkan hati menjadi terang. Ini kita dapatkan insyaallah dalam kegiatan hari ini, subhanallah. Selain dari muhasabah. Nah, yang ketiga,
Yang menyebabkan gelapnya hati itu wanisyanudz dzunubul madiyah, melupakan dosa yang lalu, melupakan dosa yang nak dicatat, payu diingatkan lagi namanya. Yang menyebabkan terangnya hati tadi, gelapnya hati, satu, perut yang terlalu kenyang. Yang kedua, berteman dengan orang zalim. Yang ketiga, melupakan dosa yang lalu. Berarti kalau yang menyebabkan hati menjadi terang itu kebalikannya, mengingat dosa yang lalu. Inilah yang kita lakukan hari ini. Perhatikan tuh, Ibu, ketika kita merenung, ya Allah, ketika kita tadi bermuhasabah tadi, terbenang betul, ya Allah, kebanyaknya gawi yang tak benar kegawi ke dulu, banyak maksiat. Dan itu jangan takut, jangan kemudian jadi Ibu buat putus asa. Mentang-mentang teringat dengan dosa yang lalu, akhirnya tambah putus asa. Ada juga orang yang demikian kan, banyak nian dosa aku nih, caknya tak kemungkin aku nih masuk surga, caknya lalingam nian malaikat dengan aku nih, dah kepalangan buat dosa aku jadi maksiat baiklah. Bujuk kawan aku dulu kepalangan aku banyak dosa, kaget malaikat tu marah dengan aku. Kapan dia lah marah, diterajangkannya dari neraka, tetap lewat ke neraka laju ke surga. Oh, itu jawaban orang putus asa. Padahal kata Al-Quran, la tayasu mir rauhillah, janganlah pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini muhasabah Ustazah Sumiati dan kawan-kawan bukan ngajak kita supaya putus asa, kecil hati, bukan. Justru kita harus optimis bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha membukakan rahmatnya seluas-luasnya. Segunung dosa yang kita lakukan, selangit luas ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat yang menyebabkan gelapnya hati apa? Tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Yang menyebabkan terangnya hati berarti sebaliknya, tidak panjang angan-angan. Cita-cita boleh, yang jangan tuh angan-angan. Karena pekerjaan setan itu membangkitkan angan-angan. Ibu-ibu, kalau aku jadi bidadari hari ini, subhanallah, begitu berjalan, hai ibu, sehingga dari rumah mulai semua diukir begitu indah, mulai pakai celak, alis mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Hayalan tadi, nanti begitu banyak melihat orang tersepona melihat kecantikanku. Ibu, inilah yang muncul pantun, dari mana datangnya cinta, dari Facebook turun ke WA, dari mana datangnya kecewa ketika berjumpa wajahnya berbeda. Panjang angan-angan itu membuat gelap hati, kemudian membuat orang itu tak tahu diri. Kita sering ini, Bu, saya ingin sampaikan kembali, ada satu penyakit sekarang ini namanya FOMO, fear of missing out. Oh, gayanya itu. Do you understand? Tak tahu? Sama aku juga tak tahu juga. FOMO itu adalah ketakutan ketinggalan tren. Ya, jadi banyak penyakit sekarang yang dialami bukan hanya ibu-ibu, remaja, bapak-bapak juga. Ya, kalau bapak-bapak sekarang nontonnya apa? Drama Cino, ya Pak ya? Ini bapak ini kan CEO yang lagi nyamar ini kan? Beliau kalau di Cina tuh CEO lagi nyamar, kita ini menyamar jadi CEO. Jadi penyakit FOMO itu gini, takut ketinggalan tren, takut dak melok iwong, takut tidak dapat pengakuan, sehingga dia apa yang dilakukan orang tuh di medsos, dia nak melok. Padahal medsos itu penuh dengan kepalsuan kan. Tadi cantik, subhanallah, Cak Krisdayanti kapan di Facebook, kapan bertemu langsung Cak Bebek Sri ya. Jadi Bu, sekarang FOMO itu lagi melanda kita. Itu penyakit psikologi namanya. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan. Orang tuh bagus nian kehidupannya, senampaknya indah betul. Ya,
caknya lemak nian gawi wong tu. Kita nak melok pulo. Nah jangan, penuhilah hidupmu dengan kemandirian, banyak-banyaklah muhasabah, dan yakinlah bahwa Allah memberikan prem terbaik untukmu. Ya, Allah telah memberikan rezeki untukmu yang terbaik. Suamimu yang paling tampan sedunia, anakmu anak yang terbaik yang dititipkan. Janganlah nengok Arjuna yang di India, karena di rumahmu ada Arjuna yang begitu tampan. Betul Bu? Ya, jadi nanti pulang dari sini, kalau ke rumah nanti peganglah suaminya, wahai Arjunaku. Begitu. Jadi sekarang, yuk kita tinggalkan ikut-ikutan tren, tidak usah khawatir. Biarlah, belum tentu yang dirasakan mereka itu sama yang kita rasakan. Bu, gini, orang di laut kepengen seperti orang di gunung, orang di gunung pengen di laut. Ibu merasa kehidupan orang tu lemak nian. Uang tu juga itulah nyengok kehidupan kita, caknya lemak nian. Intinya bersyukur. Nah, yang kedua tadi apa yang kita lakukan untuk menghadapi tahun baru ini? Muhasabah. Habis waktu caknya, langsung ke sikat yang terakhir. Yang ketiga, cara kita menghadapi tahun baru ini adalah berhijrah secara maknawi. Berhijrah secara maknawi. Kalau Nabi berhijrah fisik, lahir dan batin berhijrah. Hijrah tempat berdakwah, hijrah perjuangan. Kalau kita tidak perlu pindah fisik, tidak harus pindah tempat, tidak harus mencari teman yang baru, tidak harus kita mencari masjid yang baru. Tambah pergaulan iya. Hari ini kita hijrah dari rasa yang tidak ikhlas kepada yang ikhlas, hijrah dari malas kepada taat, hijrah dari penuh kedengkian, hijrah kepada keikhlasan. Ayo kita hijrah sama-sama memperbaiki hati, hijrah secara makna. Sekarang tidak boleh lagi ada ya perasaan-perasaan untuk mendapatkan validasi, pengakuan dari semua orang. Ayo kita berjalan lurus rel, luruskan niat. Karena ternyata, perhatikan tuh, ada hadis yang sering kali kita dengar. Apa itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini asbabul wurudnya itu asal mulanya karena ada yang hijrah. Nak karena dia ada perempuan yang dineloinya. Apa maksudnya berarti? Hijrah kita mulai dari hati untuk kepada ikhlas karena Allah. Saya ingin sampaikan panjang lebar sebenarnya tentang ikhlas ini, mengapa niat harus diperbaiki, tapi waktu kita sangat sempit. Mudah-mudahan ada hal yang didapatkan hari ini bermanfaat. Apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan di tahun baru ini. Mudah-mudahan ibu-ibuku semuanya lebih semangat lagi beribadah, terus bersemangat untuk menghidupkan majelis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon izin pengumuman, Bu. Kami sebenarnya tadi ada buku zikir itu yang tadi mungkin ada yang beli atau yang mau berinfak, Bu ya. Kami ada kiris di belakang sedang membangun pondok untuk pembebasan lahan. Kalau ada yang berrezeki, jangan takut, jangan khawatir. Besarlah kentut daripada petir. Bukan, jangan Bu. Ini insya Allah dialokasikan betul. Semuanya memang jadi uang yang masuk ke dalam situ langsung untuk pembebasan lahan. Kami pun tidak bisa untuk mengambil ini. Jadi Bu ya, kalau nanti ada yang mau berinfak atau melalui langsung ke kami boleh. Pembebasan lahan untuk pembangunan pondok Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di sekitar sini khususnya. Saya kira itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.